Assalamualaikum pendengar setia maupun pendengar baru channel Tun 4G yang dirahmati Allah. Di sebuah desa terpencil, di balik hutan belantara yang gelap dan berbahaya, seorang anak yatim miskin menemukan sesuatu yang tak terduga. Keajaiban yang datang dari tempat yang paling tak terbayangkan. Di sarang seekor harimau ganas, keberanian, rasa takut, dan takdir berbaur menjadi satu dalam kisah yang penuh air mata ini. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Apa yang terjadi setelah itu? Apakah ia akan selamat? Atau justru nasibnya berubah dalam sekejap? Jangan lewatkan kisah luar biasa ini. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan rimba lebat di Sumatera, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raffi. Sejak usianya baru menginjak 8 tahun, Raffi sudah menyandang gelar yatim. Ayahnya meninggal dunia karena kecelakaan saat sedang berburu rusa di dalam hutan. Sejak saat itu, ibunya, Mak Ijah, menjadi satu-satunya tempat Raffi bersandar. Namun hidup mereka tidak pernah mudah. Gubuk reot yang mereka tempati berdiri di tepi hutan, beratapkan rumbia yang mulai lapuk dan berlantaikan tanah keras. Jika hujan turun, air bocor dari sela-sela atap, membuat mereka harus tidur sambil memeluk tikar basah yang hanya setipis daun pisang. Tapi Raffi tak pernah mengeluh. Ia hanya tahu satu hal, ia harus menjaga ibunya. Harus kuat demi satu-satunya orang yang ia cintai di dunia ini. Setiap pagi, Raffi akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Dengan tubuh kurus dan kaki yang belum genap dewasa, ia memanggul ikatan ranting di punggungnya dan menuruni lereng terjal. Kayu-kayu itu kemudian ia jual di pasar desa dengan harga tak seberapa. Cukup untuk membeli sekantong beras kecil dan sebatang sabun murahan. Kadang, saat dagangan tidak laku, ia dan ibunya hanya makan singkong rebus atau air garam. Namun bukan kemiskinan yang membuat Raffi sedih. Bukan pula rasa lapar atau lelah, tapi tatapan mata orang-orang desa yang memandang rendah dirinya. Anak miskin, anak yatim, anak yang dianggap tidak berguna. Bahkan anak-anak seusianya sering mengejek dan menyebutnya si pengemis hutan. Ia belajar untuk diam, belajar untuk menunduk, dan belajar bahwa tidak semua orang punya hati. Suatu hari, ketika fajar baru saja menyentuh pucuk-pucuk pohon, Raffi bangun lebih awal dari biasanya. Ibunya sedang demam tinggi. Keringat dingin membasahi tubuh wanita tua itu, dan napasnya berat seolah sedang menahan perih yang tak terucapkan. Raffi menggenggam tangan ibunya yang dingin. "Mak, Raffi ke hutan dulu ya. Raffi cari kayu, terus nanti belikan obat," bisiknya dengan suara gemetar. Mak Ijah hanya mengangguk lemah, sebelum kembali memejamkan mata. Dengan langkah berat, Raffi menyusuri jalan setapak menuju hutan. Ia tidak tahu hari itu akan menjadi titik awal berubahnya hidupnya. Tidak ada firasat, tidak ada tanda. Namun di tengah perjalanan, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Ada segerombolan burung gagak terbang melingkar di atas satu titik, jauh di dalam hutan. Naluri Raffi mengatakan sesuatu terjadi di sana. Tapi bukannya takut. Rasa penasaran yang justru mendorong kakinya untuk melangkah mendekat. Ia menembus semak dan ilalang, menuruni lembah kecil yang ditumbuhi pakis dan bambu liar. Semakin dalam ia masuk, udara terasa semakin dingin dan lembab. Tinggi. Hanya suara dedaunan yang bergesekan dengan angin yang menyertai langkahnya. Tapi Raffi tetap melanjutkan. Dan akhirnya, di balik semak lebat, ia melihat sebuah gua batu yang tersembunyi di antara akar pohon beringin tua. Mulut gua itu gelap dan menyeramkan, tapi ada aura aneh yang mengundang. Seakan memanggil namanya perlahan. Raffi menelan ludah. Ia ragu, tapi ketika mengingat ibunya yang sedang sakit, ia melangkah masuk. Siapa tahu ada sarang madu atau tanaman obat yang bisa dibawa pulang. Namun semakin dalam ia masuk, semakin aneh suasananya. Udara di dalam gua tidak pengap seperti biasanya, malah terasa hangat dan bergetar halus. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, terdengar suara rendah. Bukan suara manusia. Suara itu seperti gemuruh yang berasal dari dalam bumi.
Jantung Raffi berdegup kencang. Ia menyandarkan tubuh ke dinding batu dan mencoba menajamkan penglihatan. Dan saat itu, matanya membelalak. Di tengah ruangan gua yang sedikit terbuka dari celah atasnya, ada seekor harimau besar. Bulu-bulunya berkilau emas. Matanya menatap tajam ke arah Raffi. Tapi anehnya, hewan buas itu tidak menerkam. Ia hanya duduk, diam. Lebih mengejutkan lagi, di bawah tubuh sang harimau, ada benda kecil yang memancarkan cahaya merah kebiruan. Seperti batu permata. Mustika. Raffi terpaku. Ia tahu cerita-cerita tentang mustika harimau dari dongeng-dongeng Mak Ijah. Konon, siapapun yang mendapatkannya bisa memiliki kekuatan luar biasa, bahkan bisa mengubah nasibnya. Tapi itu hanya dongeng. Hanya cerita sebelum tidur. Namun kini, mustika itu ada di depan matanya. Dan harimau itu tidak menunjukkan tanda ingin menyerang. Ia hanya mengangkat kepala dan menatap Raffi dengan mata dalam. Lalu perlahan, tubuh harimau itu bergerak mundur, melepas mustika itu dari lindungan tubuhnya. Seketika, dunia Raffi seakan berhenti berputar. Apa yang harus ia lakukan? Rasa takut, takjub, dan bingung menyatu dalam dadanya. Tapi suara ibunya terngiang jelas di benaknya. Mak butuh pertolongan. Mak butuh obat. Dan mungkin, hanya mustika itu satu-satunya harapan yang tersisa. Raffi melangkah. Tangannya gemetar saat ia menggapai batu yang bercahaya itu. Dan saat jarinya menyentuh permukaannya, sebuah keajaiban terjadi. Saat jari-jari kurus Raffi menyentuh permukaan mustika itu, tubuhnya seperti diselimuti aliran panas yang merambat cepat dari ujung tangan hingga ke dada. Batu itu terasa hidup, hangat, berdenyut seperti nadi. Dan di detik berikutnya, sebuah kilatan cahaya menyilaukan menyembur dari pusat mustika, memenuhi ruangan gua dengan cahaya kemerahan yang menyilaukan. Raffi terlonjak ke belakang. Tubuhnya terpental hingga membentur dinding batu. Namun anehnya, ia tidak merasa sakit. Justru ada kekuatan aneh yang mengalir dalam dirinya. Seperti tenaga yang selama ini terkunci kini terlepas bebas dalam tubuhnya yang kecil dan kurus. Harimau itu masih ada di sana. Tapi kini, hewan buas itu menundukkan kepala, seakan memberikan restu. Tatapan matanya tak lagi menyeramkan, melainkan damai. Sesaat kemudian, harimau itu perlahan berjalan mundur, lalu masuk ke lorong gelap dalam gua hingga lenyap tanpa suara. Raffi memandangi mustika yang kini berada dalam genggamannya. Cahaya merah kebiruannya perlahan meredup, tapi kilaunya tetap hidup, seolah-olah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Dengan dada yang masih berdegup keras, Raffi keluar dari gua. Langit di luar telah berubah warna. Mentari pagi mulai menembus celah pepohonan. Tapi yang lebih mengejutkan adalah perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri. Langkah kakinya terasa lebih ringan. Pandangannya lebih tajam. Bahkan saat ia memanggul kayu bakar dan berjalan pulang, tidak ada rasa lelah seperti biasanya. Sesampainya di rumah, ia segera berlari ke dalam gubuk. "Mak, Raffi pulang, Mak," serunya sambil menyingkap tirai kain yang memisahkan ruang tidur. Mak Ijah masih terbaring lemah. Nafasnya tersengal dan wajahnya pucat. Raffi duduk di samping ibunya, menggenggam tangan yang dingin itu. Lalu dengan penuh keyakinan, ia mengeluarkan mustika dari saku baju lusuhnya. Cahaya batu itu kembali menyala lembut, seperti merespon situasi genting di hadapannya. Tanpa tahu pasti apa yang harus dilakukan, Raffi menaruh batu itu di atas dada ibunya, tepat di atas jantung. Dan saat itu juga, tubuh Mak Ijah tersentak ringan. Nafasnya mulai teratur. Wajahnya yang pucat berubah sedikit demi sedikit. Rona kemerahan kembali ke pipinya. Perlahan, kelopak matanya terbuka. "Raffi?" Suara lemah itu terdengar seperti musik di telinga anak itu. "Mak, Mak sembuh." Raffi menahan air mata yang hendak tumpah. Mak Ijah mengangguk perlahan, lalu memeluk anaknya erat. "Kamu bawa apa itu, Nak?" Raffi tak langsung menjawab. Ia hanya memeluk ibunya lebih erat, seakan tak ingin melepaskan lagi untuk selamanya. Berita tentang kesembuhan ajaib Mak Ijah menyebar cepat ke seluruh desa. Warga yang sebelumnya memandang hina,
kini datang satu persatu dengan wajah penasaran. Mereka mendengar bahwa Mak Ijah, yang semula sakit parah, sembuh hanya dalam satu malam. Tak sedikit yang mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi? Namun Raffi memilih diam. Ia tidak ingin membuat kehebohan. Mustika itu ia simpan baik-baik di dalam peti kayu kecil peninggalan ayahnya. Ia hanya tahu satu hal, mustika itu bukan sekadar batu. Ia memiliki sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang tidak boleh disalahgunakan. Keesokan harinya, Raffi kembali ke pasar untuk menjual kayu seperti biasa. Tapi kali ini, hal tak terduga terjadi. Seorang lelaki tua berpeci, yang dikenal sebagai Haji Mahmud, seorang saudagar yang jarang bicara namun punya pengaruh besar di desa, memanggil Raffi. "Nak Raffi," panggilnya. "Kemarilah sebentar." Raffi mendekat dengan hati-hati. Ia takut akan dituduh macam-macam. "Aku dengar ibumu sembuh dari sakit. Padahal aku tahu betul, dia sudah lama menderita. Kau pakai apa, Nak?" Raffi tertunduk. Ia tidak ingin berbohong, tapi juga tidak ingin membuka rahasia mustika. "Aku hanya berdoa pada Allah, Pak Haji," jawabnya perlahan. Haji Mahmud mengangguk. "Bagus. Doa itu memang senjata anak yatim yang paling tajam. Tapi kau tahu, aku lihat sesuatu yang berbeda darimu." Raffi bingung. Matamu tidak lagi redup seperti dulu. Ada cahaya di sana. Semangat yang tak biasa. Kau seperti bukan anak yang sama. Perkataan itu membuat Raffi bergidik. Apakah orang lain bisa merasakan pengaruh mustika ini? Sebelum ia sempat menjawab, seorang wanita parubaya datang dengan terburu-buru ke arah mereka. "Pak Haji, Pak Haji, tolong, anakku panas tinggi sejak tadi malam. Semua tabib sudah coba obati, tapi tak ada yang berhasil." Haji Mahmud menoleh pada Raffi. "Bagaimana kalau kau ikut ke rumah ibu ini? Mungkin Allah membukakan jalan lewat tanganmu." Raffi ragu, tapi sesuatu dalam dirinya mendorong untuk ikut. Maka ia pun mengikuti wanita itu ke rumahnya. Anak kecil berusia 5 tahun itu terbaring di atas tikar. Tubuhnya menggigil dengan wajah membara merah. Ibunya menangis terseduh-seduh di sampingnya. Dengan hati bergetar, Raffi mengambil mustika dari sakunya. Ia letakkan batu itu di tangan bocah yang panasnya seperti api. Dan seperti keajaiban yang sama, demam anak itu perlahan mereda. Tubuhnya menjadi tenang, dan matanya terbuka pelan-pelan. Sang ibu langsung memeluk Raffi, menangis dan mencium tangan bocah miskin itu berulang kali. "Kau, penyelamat. Terima kasih, Nak, terima kasih." Namun yang Raffi rasakan bukan bangga, melainkan bingung. Ia mulai menyadari bahwa mustika ini tidak hanya menyembuhkan. Ia membawa sesuatu yang lebih besar, dan mungkin lebih berat. Dan jauh di dalam hutan, di balik gelapnya gua tempat ia menemukannya, sepasang mata harimau kembali terbuka. Kabar tentang bocah miskin yang mampu menyembuhkan orang sakit dengan sebutir batu ajaib menyebar ke desa-desa tetangga lebih cepat dari angin musim kemarau. Dalam waktu 3 hari, halaman rumah Raffi yang dulunya sepi dan ditumbuhi ilalang, kini dipenuhi orang-orang dari berbagai tempat. Ada yang membawa anaknya yang lumpuh. Ada yang menggendong istrinya yang sudah tak bisa bicara. Bahkan ada yang datang dari jauh hanya untuk menyentuh tangan Raffi. Mak Ijah merasa cemas. Ia tahu Raffi adalah anak yang baik dan tulus. Tapi terlalu banyak perhatian dari orang yang tidak dikenal bisa berbahaya. Terutama bila menyangkut sesuatu yang dianggap sebagai kesaktian. "Raf, Nak, simpan dulu batu itu. Jangan kau bawa kemana-mana," bisik Mak Ijah suatu malam saat suara jangkrik memekakan telinga di luar rumah. Raffi mengangguk. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa menyimpan mustika itu sama saja menolak pertolongan kepada orang-orang yang datang dengan harapan besar. Namun, tidak semua yang datang membawa niat baik. Pagi itu, saat Raffi pulang dari mengambil air di mata air bukit, ia melihat 2 orang asing berdiri di depan rumahnya. Keduanya berpakaian rapi. Yang satu bertubuh gemuk dengan cincin berkilau di jari-jari gemuknya. Yang satunya lagi tinggi kurus dengan kumis tipis dan sorot mata tajam seperti ular. Ini rumah anak itu.
Tanya si gemuk pada warga sekitar. Iya, Pak. Itu rumah Raffi. Yang katanya bisa nyembuhin orang sakit. Jawab salah satu warga. Si tinggi mengangguk cepat. Mereka lalu melangkah masuk ke halaman tanpa izin. Lalu duduk begitu saja di kursi bambu reot di depan rumah Raffi. Mak Ijah keluar dari dalam rumah dengan raut tak nyaman. Ada yang bisa saya bantu? Kami dengar tentang anakmu, ucap si gemuk tanpa basa-basi. Kami dari kota. Orang kaya. Bisnis besar. Kami ingin bantu anakmu lebih besar lagi. Kami akan bawa dia ke kota. Kasih rumah bagus, sekolah mewah, dan dia bisa buka tempat penyembuhan yang lebih layak. Semua fasilitas kami siapkan. Mak Ijah terdiam. Tawaran itu terdengar seperti mimpi. Tapi nadanya terlalu manis. Kalau kami butuh izin, tinggal bilang. Tapi jangan halangi masa depan anakmu, Bu. Ini kesempatan langka, sambung si tinggi, kali ini dengan senyum tipis penuh tekanan. Saat itulah Raffi datang, membawa 2 ember air di pundaknya. Ia menatap 2 tamu asing itu dengan heran. Ada apa ini? Mak Ijah berdiri dan mendekati anaknya. Mereka mau bawa kamu ke kota. Katanya buat bantu orang lebih banyak. Raffi menatap kedua pria itu, lalu berkata dengan suara tenang. Kalau tujuannya untuk bantu orang, kenapa kalian datang dengan tekanan, bukan dengan doa? Ucapan itu membuat kedua orang asing itu saling berpandangan. Kau ini masih bocah, Raffi, ucap si gemuk. Suaranya mulai berat. Kami tahu nilai batu itu. Dan kami juga tahu, benda seperti itu punya harga. Wajah Raffi langsung berubah. Jadi itu niat mereka. Bukan ingin membantu, tapi ingin memiliki. Batu itu bukan milik saya. Dan saya tidak menjualnya. Jawab Raffi mantap. Kedua pria itu bangkit berdiri, lalu berjalan keluar dengan langkah cepat. Tapi sebelum pergi, si tinggi sempat berbisik pada Raffi. Kau pikir batu itu hadiah? Tidak. Nak, itu utang. Dan utang harus dibayar cepat atau lambat. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar seperti pertanda buruk. Raffi gelisah di tikarnya. Matanya tak bisa terpejam. Hatinya berat. Dan pikirannya terus kembali ke gua tempat ia pertama kali menemukan mustika itu. Ia bangkit pelan-pelan, membuka pintu dan melangkah keluar. Udara dingin menusuk tulang. Tapi ia tidak peduli. Di tangannya, mustika itu kembali menyala samar. Seolah-olah tahu bahwa pemiliknya sedang risau. Langkah kakinya membawanya ke arah hutan. Meski hujan mengguyur deras, ia tetap berjalan menembus pepohonan gelap, mengarah ke gua yang tak pernah ia datangi lagi sejak hari itu. Namun, sesuatu berubah. Saat ia sampai di bibir gua, suasana di dalamnya tidak lagi hening. Ada suara. Suara napas berat. Nafas makhluk besar. Dan saat ia melangkah masuk, sepasang mata bercahaya merah menatapnya dari dalam kegelapan. Harimau itu telah kembali. Tapi kali ini, harimau itu tidak sendiri. Dari balik dinding gua, muncul seekor harimau lain. Lebih besar, lebih buas, dengan bulu bercorak kelam dan sorot mata yang penuh kebencian. Dan dari mulutnya, ada bekas darah. Raffi membeku di tempat. Tangan yang memegang mustika bergetar hebat. Harimau pertama, yang pernah tunduk padanya, melangkah pelan ke arah Raffi. Tapi harimau kedua menggeram keras, menghalangi langkahnya. Tiba-tiba Raffi merasa tubuhnya ringan. Lalu tanpa ia sadari, mustika itu melayang dari tangannya, berpendar terang, dan berhenti di udara antara 2 harimau itu. Kedua harimau saling tatap. Angin dalam gua berhembus deras seperti pusaran. Batu mustika itu bergetar. Dan saat itulah, cahaya menyilaukan kembali muncul, tapi kali ini jauh lebih kuat dan menakutkan. Raffi menutup mata. Dan dalam gelap matanya, ia melihat sesuatu. Sebuah penglihatan. Bayangan masa depan. Tempat yang terbakar. Desa yang kacau. Dirinya sendiri. Dikejar manusia dengan wajah marah. Dan mustika. Retak di tangan seorang asing. Ia tersentak dan membuka mata. Mustika itu kini kembali ke tangannya.
Tapi warnanya mulai berubah. Kilau merahnya memudar, digantikan warna kelabu suram. Harimau buas itu menghilang ke kegelapan, tapi yang jinak tetap menatapnya seolah berkata, "Ini belum selesai." Pagi menjelang dengan sinar matahari yang tertutup kabut tipis. Suasana desa tak seperti biasanya. Banyak ayam enggan berkokok, kambing mengembik tanpa arah, dan beberapa warga merasa demam tanpa sebab. Mak Ijah yang biasanya kuat, pagi itu mendadak lemas. Napasnya sesak, wajahnya pucat. Raffi panik. Ia segera meraih mustika dari dalam peti kecil yang disimpannya di bawah tikar. Ia genggam erat, berharap keajaiban seperti sebelumnya kembali datang. Namun, mustika itu tetap dingin. Tak ada cahaya, tak ada getaran. "Bangun, Mak. Mak, jangan tidur dulu." Suara Raffi gemetar, mengguncang tubuh ibunya yang terbaring lemah di atas kasur lusuh. Raffi belum siap. "Mak." Tapi Mak Ijah hanya membuka matanya setipis benang, lalu tersenyum pelan. "Nak, mungkin waktuku sudah dekat." "Jangan, Mak. Jangan bicara begitu." Raffi menjerit. Air matanya tak tertahan lagi. Ia menempelkan mustika itu ke dada ibunya, seperti yang ia lakukan pada orang-orang sebelumnya. Tapi tidak ada perubahan. Justru, tubuh Mak Ijah malah terasa makin dingin. Nafasnya kian pelan. "Mustika ini kenapa? Kenapa diam saja?" bisik Raffi lirih. Di luar rumah, burung-burung beterbangan gelisah. Awan gelap menutupi matahari, dan angin berhembus membawa bau hutan yang tak wajar. Sore itu, kabar tentang Mak Ijah yang sakit membuat para tetangga berdatangan. Banyak yang membawa doa, beberapa membawa makanan. Tapi semua mata tertuju pada satu hal, batu yang kini diletakkan Raffi di atas meja. "Kenapa tidak digunakan?" bisik seorang tetangga. "Katanya sudah tidak berfungsi lagi." Jawab yang lain, "Jangan-jangan itu bukan batu berkah, tapi kutukan." Kata terakhir itu membuat Raffi menoleh cepat. Ia menatap tetangga itu dengan mata merah. "Itu bukan kutukan," serunya. Namun orang-orang mulai bergumam pelan. Kecurigaan tumbuh seperti jamur. Apalagi sejak dua orang asing dari kota datang dan menghilang secara misterius. Malam itu, orang-orang mendengar suara auman dari hutan. Dan esoknya, satu kambing milik warga ditemukan mati dengan leher sobek. "Harimau," ujar mereka. Desa jadi takut. Dan semua ketakutan itu mulai diarahkan pada Raffi. Malam hari, Raffi duduk sendirian di belakang rumah. Ia menggenggam mustika itu, memandangnya dengan marah. "Kau ini apa sebenarnya?" katanya pelan. "Kenapa kau datang padaku? Kau berikan harapan lalu kau cabut begitu saja." Dari kegelapan, suara langkah pelan terdengar. Sesosok tinggi dengan jubah abu-abu muncul dari balik pohon. Wajahnya tertutup tudung, hanya matanya yang terlihat. Mata yang tajam dan tenang. "Mustika itu bukan pemberian, tapi ujian," ucap sosok itu. Suaranya berat namun damai. Raffi bangkit. "Siapa kau?" "Aku, penjaga. Bukan manusia, bukan hewan. Hanya bayangan dari perjanjian yang dulu pernah dibuat." "Perjanjian apa?" "Aku tidak pernah buat perjanjian." Sosok itu mendekat, lalu menunjuk ke arah dada Raffi. "Bukan kau, tapi leluhurmu. Lelaki dari tanah ini yang pernah menyelamatkan seekor harimau dua kepala dari perburuan manusia. Sebagai gantinya, ia diberi pelindung. Batu itu. Tapi batu itu tidak bisa diwariskan. Batu itu akan memilih sendiri penerusnya. Dan batu itu memilihmu." Raffi terdiam. Nafasnya memburu. "Tapi kenapa sekarang tidak bisa menyembuhkan? Kenapa Mak malah sakit?" tanya Raffi dengan suara tercekat. "Karena kau telah menyalahgunakannya. Kau gunakan untuk pujian, bukan keikhlasan. Kau biarkan dirimu dilihat, dipuja, bahkan dijadikan tontonan. Batu itu milik rimba, bukan milik dunia." Air mata Raffi jatuh pelan. Ia sadar. Ia terlalu bangga. Terlalu percaya diri. "Apa yang harus aku lakukan?"
Sosok itu menunjuk ke arah hutan. Kembalikan batu itu ke tempatnya. Atau desa ini akan jadi tumbal. Rimba sedang marah. Dan makhluk penjaga yang sebenarnya sudah bangun dari tidurnya. Langit malam berubah merah pekat. Petir menyambar berkali-kali. Warga desa berkumpul di balai. Panik. Satu keluarga mengaku melihat harimau raksasa di pinggir ladang. Anak-anak menangis. Lelaki dewasa bersiap dengan obor dan tombak. Kita harus usir harimau itu sebelum memakan manusia, teriak salah satu warga. Raffi berdiri di tengah mereka. Ia memeluk Mustika di dadanya. Jangan. Harimau itu bukan musuh. Musuh kita adalah keserakahan sendiri. Tapi tidak semua percaya padanya. Bahkan, beberapa orang kini memandangnya dengan kecurigaan penuh. Anak ini membawa sial. Batu itu miliknya. Sejak ia punya itu, desa ini tidak tenang. Bakar saja batunya. Tiba-tiba, seorang lelaki menyerobot dan merebut batu dari tangan Raffi. Ia melemparkannya ke tanah, lalu menginjaknya berkali-kali. Namun batu itu tidak pecah. Justru, tanah tempat batu itu terlempar mendadak retak dan mengeluarkan asap tipis. Dari kejauhan, terdengar auman panjang. Lebih panjang dari sebelumnya. Lebih dalam. Lebih menggetarkan. Dan dari arah hutan, sesosok makhluk mulai terlihat. Makhluk berkepala dua. Dengan tubuh sebesar kerbau. Dan matanya menatap ke arah desa dengan penuh amarah. Petir menyambar langit malam. Seakan Allah mengirimkan isyarat murka. Seluruh desa gemetar. Angin bertiup makin kencang. Obor-obor yang digenggam para warga padam satu persatu, meninggalkan kegelapan yang nyaris total. Dari celah pohon-pohon besar, makhluk itu mulai terlihat jelas. Sosok harimau. Tapi bukan sembarang harimau. Tubuhnya besar, 2 kali lipat sapi dewasa. Bulu belangnya berkilau perak di bawah kilatan petir. Dan yang paling menggetarkan, 2 kepala menganga dengan taring runcing, menggeram bersamaan. Suara aumannya bergema, membuat dedaunan bergetar. Burung-burung terbang tanpa arah. Bayi-bayi menangis tak henti. Dan para lelaki, yang tadi penuh keberanian, kini lututnya gemetar. Itu harimau Mustika. Bisik seorang tetua desa. Suaranya lirih seperti sedang mengucapkan doa terakhir. Raffi berdiri membeku. Ia merasakan napasnya tercekat. Tubuhnya kaku. Tapi batinnya justru tenang. Ia tahu, inilah ujian terakhirnya. Warga lari berserakan. Beberapa membawa anak-anak mereka ke dalam rumah. Yang lain bersembunyi di balik lumbung. Tapi harimau berkepala dua itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri, menatap lurus ke arah Raffi. Lalu, melangkah perlahan. Setiap langkahnya menggetarkan tanah. Setiap sorotan matanya memaksa siapapun yang melihatnya untuk tunduk. Raffi, dengan napas yang masih bergetar, maju perlahan. Tangannya gemetar saat memungut kembali batu mustika yang tadi dibuang. Batu itu kini terasa hangat, seolah menyala dari dalam. Suara di kepalanya terdengar lagi. Semua ini akan berakhir jika kau kembalikan hak yang bukan milikmu. Raffi berbalik. Ia memandang hutan lebat di belakangnya. Jalur sempit yang biasa ia lewati dulu, kini tampak seperti mulut hitam menganga. Ia tahu, hanya ada satu cara mengakhiri semuanya. Dengan tekad yang mulai tumbuh dalam dada, ia berlari, menembus pekatnya malam, membelah angin dan daun yang menampar wajahnya. Harimau berkepala dua itu mengikutinya. Tidak menyerang, tidak mengejar, tapi menjaga jarak, seakan menuntunnya. Raffi berlari sekuat tenaga, melewati akar-akar pohon, melompat di atas batang tumbang, dan terus menuju gua, tempat pertama kali ia menemukan mustika itu. Di dalam desa, semua orang hanya bisa menunggu. Tak seorang pun berani menyusul. Mereka hanya berdoa dalam hati, agar anak yatim itu pulang dengan membawa harapan. Gua itu masih sama, gelap, lembab, dan sunyi. Tapi saat Raffi masuk, mustika di tangannya mulai bergetar. Sinar samar menyinari lorong-lorong gua yang berkelok. Di ujung gua,
Terdapat batu besar dengan cekungan di tengah, seperti tempat duduk kecil. Saat mustika itu didekatkan, cekungan itu bersinar. Raffi paham. Tempat itu adalah rumah mustika. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan batu itu kembali ke tempatnya. Begitu batu menyentuh cekungan, cahaya memancar, perlahan tapi luas. Dinding gua memantulkan cahaya warna-warni yang menari. Dan harimau berkepala dua itu berjalan maju. Ia mendekati mustika, lalu menggeram pelan. Dari tubuhnya keluar kabut putih yang mengelilingi mustika, lalu menyerap masuk ke dalamnya. Dalam sekejap, tubuh harimau itu menyusut. Kepala keduanya lenyap. Dan yang tersisa hanya seekor harimau biasa, dengan mata lembut dan langkah pelan. Ia menatap Raffi. Lalu, menghilang masuk ke balik batu. Pagi harinya, kabut tebal menyelimuti desa. Tapi kali ini, terasa berbeda. Damai. Mak Ijah terbangun dari tidurnya. Nafasnya sudah tidak berat. Warna di pipinya kembali. Warga keluar rumah. Semua melihat langit cerah tanpa awan gelap. Suara burung kembali terdengar. Bahkan, hewan ternak yang sempat hilang, ditemukan kembali, sehat. Raffi berjalan pulang dari hutan. Bajunya kotor. Wajahnya penuh luka dan lecet. Tapi ada sinar baru di matanya. Ia tidak membawa mustika. Tapi ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Pelajaran tentang tanggung jawab dan keikhlasan. Tanpa mustika, ia kembali miskin. Tapi hatinya penuh. Namun semua belum berakhir. Karena di malam berikutnya, seseorang datang dari kota. Membawa satu map hitam berisi dokumen. Mencari Raffi. Anak ini punya warisan. Warisan dari ayahnya. Hutan itu milik keluarga kalian. Dan sejak itu, nasib Raffi berubah. Tapi bukan karena mustika. Karena Allah sudah menyiapkan takdir yang jauh lebih ajaib dari apapun yang pernah bisa ia bayangkan. Raffi duduk mematung di beranda rumah reotnya. Tangannya masih menggenggam amplop coklat berisi dokumen yang barusan ia terima dari seorang pria berjas hitam. Wajah pria itu dingin, namun ucapannya membuat seisi desa terdiam. Hutan seluas 50 hektar itu, dulunya milik almarhum ayahmu, Pak Hasan. Dan sekarang, karena tidak ada ahli waris lain, maka seluruhnya jatuh kepadamu. Warga desa membisu. Bahkan Mak Ijah tak mampu berkata-kata. Air mata menetes dari kelopak matanya yang lelah. Dulu ia hanya bisa memberi Raffi ubi rebus dan air putih. Tapi kini, Allah menjawab doanya dengan cara yang tak disangka. Bagaimana mungkin? Gumam Mak Ijah lirih, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Pak Kepala Desa mendekat. Ia memeriksa surat-surat itu dengan mata tajam. Semua stempel asli. Semua tanda tangan sah. Lengkap dengan sertifikat tanah atas nama Hasan bin Mahmud, ayah Raffi. Dulu, Hasan memang dikenal pendiam. Setelah istri pertamanya meninggal, ia membawa Raffi kecil ke desa dan mengasingkan diri. Tak ada yang tahu bahwa ia masih menyimpan harta warisan dari leluhurnya. Sepeta hutan yang ia jaga sendiri hingga ajal menjemput. Sejak kabar itu tersebar, desa kembali geger. Tapi kali ini bukan karena teror harimau atau hujan darah. Melainkan karena anak yatim miskin yang biasa menggendong kayu bakar. Kini menjadi pemilik sah atas lahan hutan yang bernilai miliaran rupiah. Namun Raffi tetap tenang. Ia tak langsung menjual tanah itu. Ia tak mendadak berpakaian mewah atau membeli barang-barang mahal. Sebaliknya, ia kembali ke hutan. Ia duduk di atas batu besar tempat mustika dulu bersinar. Ia menatap pepohonan yang menjulang, mendengar bisikan angin di antara daun, dan memahami bahwa ini bukan soal harta. Ini soal amanah. 3 minggu kemudian, Raffi kembali ke desa dengan membawa rencana besar. Ia mendatangi rumah kepala desa, membawa selembar denah dan beberapa catatan. Aku ingin membangun tempat belajar di desa ini. Sekolah untuk anak-anak yatim dan duafa. Semua gratis. Aku juga ingin memperbaiki rumah warga yang sudah rusak, termasuk jalan utama menuju desa. Kepala desa terbelalak, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Raffi, kau yakin?
Yang memberi semua ini adalah Allah. Maka biarlah kembali kepada yang membutuhkan. Kabar itu tersebar ke desa-desa tetangga. Para donatur dan relawan berdatangan. Ada yang dari kota, ada pula dari luar negeri. Mereka kagum dengan kisah anak yatim yang tidak silau oleh harta, tidak terperangkap oleh kesombongan. Media datang. Kamera merekam wajah Raffi. Namun ia selalu menunduk. Tak pernah mau diwawancarai panjang. Hanya satu kalimat yang selalu ia ulang. Aku ini cuma penjaga. Semua ini milik Allah. Pembangunan sekolah berjalan cepat. Bangunannya sederhana tapi kokoh. Dindingnya dicat putih bersih. Ada perpustakaan kecil, aula terbuka, dan musola yang selalu terdengar lantunan ayat suci. Anak-anak mulai berdatangan. Ada yang berjalan kaki dari desa sebelah. Ada yang tinggal bersama pengasuh. Semua memakai seragam yang sama, putih dan hijau. Di bagian dada, tertera satu kalimat. Hati yang bersih lebih kuat dari batu mustika. Mak Ijah kini tinggal di rumah layak. Tak lagi mengumpulkan kayu bakar. Tak lagi menjahit hingga larut malam. Tapi yang membuatnya paling bahagia adalah saat melihat Raffi berdiri mengimami sholat subuh. Dengan anak-anak yatim di belakangnya. Ia tahu, anak itu bukan lagi miliknya, tapi milik umat. Namun, kedamaian itu belum sepenuhnya abadi. Karena di balik tumpukan tanah dan akar hutan, satu misteri belum terbongkar. Seseorang mengintai. Seorang pria dengan mata tajam, menyaksikan semua dari kejauhan. Ia mengenakan topi rimba dan membawa peta tua yang warnanya mulai pudar. Dan di tengah malam yang lengang, ia berbisik lirih pada bayangan pohon. Kau pikir hanya satu mustika yang ada di hutan ini? Kau salah, nak. Kabut tipis menyelimuti hutan ketika fajar baru menyingsing. Suara burung-burung terdengar samar, namun langkah kaki seseorang terasa jelas menyusup di antara semak belukar yang basah oleh embun. Sosok itu berjalan tanpa suara, seperti sudah sangat mengenal medan. Ia mengenakan topi rimba yang sudah lusuh, jaket coklat tua dengan banyak kantong, dan sepatu bot hitam yang penuh lumpur. Di tangannya, tergenggam peta tua yang terlipat rapi, meski sudah mulai robek di beberapa bagian. Peta itu memuat gambar hutan yang kini menjadi milik Raffi. Tapi ada satu bagian yang tidak pernah disebut siapapun. Bagian tersembunyi yang ditandai dengan tinta merah dan simbol segitiga aneh. Lelaki itu menghentikan langkahnya di sebuah batu besar, persis di sisi timur lembah. Ia menunduk dan menyentuhkan jarinya ke tanah, lalu mendesah pelan. Aku tahu kamu masih di sini. Aku bisa merasakannya. Suaranya serak, seperti jarang digunakan. Tatapan matanya tajam, menusuk, penuh dendam masa lalu yang belum terbalas. Di desa, Raffi sedang mengatur pembukaan kegiatan belajar pertama di sekolah yang ia bangun. Anak-anak berdatangan dengan wajah ceria. Ada yang memakai sepatu baru, ada yang masih bertelanjang kaki, tapi senyumnya sama-sama tulus. Mak Ijah duduk di serambi, melihat semuanya dengan mata berkaca-kaca. Tak henti-henti bibirnya berzikir, bersyukur atas nikmat yang datang begitu deras. Namun di tengah semua itu, Raffi merasa gelisah. Entah kenapa, sejak 2 hari terakhir ia merasa seperti sedang diawasi. Malam-malamnya menjadi pendek. Mimpi-mimpinya terasa aneh. Ia sering melihat harimau berkepala 2, berdiri di ujung hutan, menatapnya dalam diam. Dan yang paling mengganggu, mustika itu, mulai menghangat lagi. Batu kecil yang dulu bersinar di sarang harimau, kini berubah warna. Dari bening kehijauan menjadi merah keemasan. Raffi tak pernah mengungkapkan perubahan itu pada siapapun. Ia hanya menyimpannya dalam kotak kayu di bawah tempat tidur. Tapi sekarang, seolah mustika itu ingin menunjukkan sesuatu. Malam itu, saat desa terlelap, seekor burung hantu beterbangan rendah di atas sekolah. Angin berdesir aneh, membawa aroma bunga bangkai yang tiba-tiba muncul di dekat hutan. Suara ranting patah terdengar dari arah timur. Namun tidak ada yang bangun. Kecuali Raffi. Ia membuka matanya. Mustika di bawah tempat tidur mengeluarkan cahaya samar, cukup untuk menuntunnya keluar rumah. Kakinya melangkah pelan menuju pinggir desa.
Dan di sana, berdiri lelaki bertopi rimba. Wajah mereka bertemu dalam senyap. Pria itu tersenyum tipis, seakan sudah menanti momen ini selama bertahun-tahun. Kau Raffi, anak Hasan. Raffi mengangguk. Pelan. Siapa kamu? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia membuka map usangnya dan menghamparkannya di tanah. Lalu menunjuk sebuah titik merah di peta. Itu bukan satu-satunya mustika. Dan tempat kamu menemukannya bukan sarang harimau biasa. Itu makam leluhur. Tanah pelindung terakhir warisan tua yang terlupakan. Darah Raffi berdesir dingin. Ia menatap peta itu, lalu melihat mustika di tangannya. Warnanya semakin terang. Kenapa kamu tahu semua ini? Lelaki itu menatap tajam. Karena aku dulu pengawal terakhirnya. Dan aku gagal. Tiba-tiba angin berhenti berhembus. Daun-daun hutan menjadi diam, seolah menyimak. Ada kekuatan besar yang tersegel di dalam hutan ini. Mustika itu adalah kuncinya. Dan jika kau tidak menjaganya, maka desa ini bukan hanya akan kehilangan tanah, tapi juga akan dilahap oleh sesuatu yang lebih gelap dari bayangan malam. Raffi berdiri membatu. Mulutnya keluh. Ia tidak tahu apakah harus percaya atau mengusir pria asing itu. Tapi cahaya di tangannya tak berbohong. Mustika itu merespons kehadiran lelaki itu seperti sahabat lama yang kembali dari kematian. Pria itu berbalik, melangkah menuju kegelapan hutan. Tapi sebelum menghilang, ia sempat menoleh dan berkata lirih, "Besok malam, ikuti aku ke dalam. Kalau kau ingin tahu siapa dirimu sebenarnya." Lalu, ia lenyap di telan rimbun pepohonan. Raffi berdiri sendirian di pinggir hutan. Cahaya mustika perlahan meredup. Tapi hatinya tak lagi tenang. Karena ia sadar, kisah ini belum selesai. Justru baru saja dimulai. Langit malam menurunkan gerimis tipis. Desa kecil itu kembali senyap. Tertidur dalam keheningan yang dalam. Tapi tidak dengan Raffi. Ia duduk sendiri di depan surau, mengenakan jaket tebal, memandangi arah hutan dengan sorot mata kosong. Dalam genggamannya, mustika itu kembali berpendar. Warnanya kini semakin aneh, seperti ada semburat ungu bercampur keemasan yang berputar-putar di dalamnya. Seolah hidup, pikirannya terpecah antara takut dan penasaran. Siapa lelaki bertopi rimba itu? Apa maksud dari makam leluhur dan warisan yang disebutnya? Namun sebelum semua pertanyaan itu sempat terjawab, suara langkah kaki terdengar dari belakang. "Aku tahu kamu belum tidur." Suara Mak Ijah pelan, namun dalam. "Hatimu sudah dipanggil lebih dulu ke sana." Raffi menoleh kaget. "Mak." Perempuan renta itu duduk di sampingnya tanpa banyak bicara. Ia hanya memandangi mustika itu, lalu mendesah pelan. "Mustika itu dulu pernah berada di tangan ayahmu." Raffi menatapnya dalam. "Ayahku?" Mak Ijah mengangguk. "Hasan dulu adalah satu-satunya yang bisa masuk ke bagian hutan yang kamu tembus itu. Tak sembarang orang bisa lewat. Tapi suatu hari, dia pergi dan tak pernah kembali. Yang ditemukan hanyalah bekas luka cakaran harimau dan kain baju penuh darah. Semua mengira ia mati diterkam. Tapi aku tahu, ada yang disembunyikan." Raffi merasakan dadanya sesak. Semua potongan mulai menyatu. "Makam penjaga mustika itu," lanjut Mak Ijah pelan. "Itu bukan makam biasa. Di sanalah para penjaga harimau dan pemegang warisan rimba dikuburkan. Jika kamu sudah sampai ke sana, berarti kamu sudah ditunjuk menjadi penerusnya." Malam kian dalam. Raffi tak bisa lagi menunda. Ia berjalan menembus hutan, mengikuti arah yang diberikan lelaki bertopi rimba malam sebelumnya. Mustika di tangannya seolah menjadi kompas, berkilau setiap kali ia berada di jalur yang benar. Langkahnya cepat, tapi penuh kehati-hatian. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun-daunan kering. Hutan seperti hidup dan memerhatikannya. Setelah berjalan hampir 1 jam, ia sampai di sebuah area terbuka yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah dataran bundar yang dikelilingi pohon-pohon raksasa. Di tengahnya, berdiri batu besar berlumut dengan ukiran harimau di atasnya.
Ada lingkaran merah tua yang melingkari batu itu. Dan tepat di depan batu, lelaki bertopi rimba sudah berdiri. "Kamu datang," katanya tanpa menoleh. Raffi mengangguk. "Apa ini?" Lelaki itu memandangnya lekat-lekat, lalu menunjuk ke batu besar itu. "Inilah makam para penjaga, termasuk ayahmu." Raffi tertegun. Ayahmu adalah penjaga terakhir yang sah. Ia menjaga mustika itu hingga akhir hayatnya. Tapi ia gagal mencegah seseorang yang ingin mencuri kekuatannya. Harimau itu bukan membunuh ayahmu. Ia melindunginya. Justru ayahmu mengorbankan diri agar mustika itu tidak jatuh ke tangan orang salah. Air mata Raffi menetes perlahan. Ia melangkah mendekati batu itu, menyentuhnya dengan tangan gemetar. Hawa dingin langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Tapi anehnya, ada kehangatan yang terasa di dalam dada. Lelaki itu melanjutkan. "Setiap 100 tahun, warisan rimba akan memilih pemegang baru. Bukan karena kekuatan, tapi karena keikhlasan. Dan kamu telah dipilih." Raffi berbisik lirih. "Tapi aku bukan siapa-siapa. Kamu anak yatim, yang tumbuh tanpa kekayaan, tapi punya hati besar." Harimau itu tahu. Itulah sebabnya dia tidak menerkamu waktu itu. Karena dia mengenali keturunan darah Hasan. Tiba-tiba, mustika di tangan Raffi bersinar terang. Cahaya menyilaukan menerangi seluruh area makam. Dari balik pepohonan, terdengar derap kaki. Harimau berkepala dua muncul perlahan, melangkah ke arah Raffi dengan tubuh gagah dan mata bersinar emas. Namun kini, harimau itu tidak mengaum. Ia duduk perlahan di depan Raffi, menundukkan kepala seperti memberi hormat. Raffi menggenggam mustika itu dengan erat. Ia menatap makhluk megah itu, lalu pada lelaki bertopi rimba. "Apa yang harus kulakukan sekarang?" Lelaki itu tersenyum samar. "Lindungi tanah ini, lindungi desa, dan jangan biarkan siapapun mengambil warisan ini untuk keserakahan." Raffi mengangguk perlahan. Dalam hatinya, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak takut. Ia siap. Namun apa yang tidak ia ketahui, musuh dari masa lalu sedang dalam perjalanan. Dan mereka tidak datang dengan tangan kosong. Seiring berjalannya waktu, Raffi menjalani kehidupan yang baru. Ia kembali ke desa dengan beban berat, namun juga dengan semangat yang tak tergoyahkan. Mustika yang kini menjadi bagian dari dirinya, memberikan rasa aman dan kekuatan yang tak terlukiskan. Harimau berkepala dua selalu mengikutinya, seolah menjadi penjaga setianya. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Suatu malam, saat Raffi duduk di halaman rumah, seorang pria datang. Penampilannya rapi, dengan jas hitam dan kacamata gelap yang menutupi sebagian wajahnya. Ia menghadap Raffi dengan tatapan tajam. "Aku tidak punya waktu untuk basa-basi," kata pria itu dengan suara dingin, tanpa menyapa. "Aku mencari mustika itu." Raffi terdiam. Hatinya berdebar. Tapi ia tetap tenang. "Apa yang kamu inginkan darinya?" Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang penuh dengan niat buruk. "Mustika itu adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Dan aku akan mendapatkannya. Apapun caranya. Tak peduli siapapun yang harus aku hancurkan." Raffi tahu saat itu juga, musuh yang selama ini disinggung oleh lelaki bertopi rimba, akhirnya muncul. Pria di depannya adalah orang yang telah lama mencari mustika, untuk kepentingan pribadi yang sangat gelap. "Jika kamu berniat mencuri mustika itu, kamu harus melewati aku dulu," tegas Raffi, suaranya penuh tekad. Pria itu tertawa dingin. "Kamu tidak tahu siapa aku. Anak muda. Aku sudah menunggu waktu yang tepat untuk mengambilnya. Dan sekarang, waktunya telah tiba." Tanpa peringatan, pria itu mengeluarkan sebuah pisau besar yang berkilau. Ia mengayunkannya dengan cepat, membuat udara berdesing. Raffi tidak bisa diam saja. Dengan gerakan refleks, ia memegang mustika di tangannya, merasakan panas yang membakar dari dalam. Harimau itu, yang sejak awal mengikutinya, kini bergerak cepat. Dalam sekejap,
Ia melompat ke depan, menghalangi serangan pria itu. Harimau berkepala dua itu melolong keras. Matanya menyala penuh ancaman. Pria itu mundur sejenak, terkejut dengan kekuatan yang tak terduga. Tidak mudah, ya? Kata Raffi, suara lebih dalam dan berat, seolah bergema di dalam dirinya. Ia merasakan kekuatan yang tak bisa dijelaskan mengalir melalui dirinya. Kekuatan yang berasal dari mustika itu. Harimau itu, tidak hanya untuk perlindungan, lanjutnya dengan suara yang menggetarkan. Dia adalah bagian dari warisan yang kau coba hancurkan. Pria itu terdiam, melihat ke arah harimau yang kini berdiri kokoh di depan Raffi, seolah menghalangi jalan keluar baginya. Namun, bukan itu yang membuat Raffi terkejut. Yang lebih mengejutkannya adalah ketika pria itu tertawa terbahak-bahak. Kalian tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mustika itu bukanlah segalanya. Ada hal yang lebih besar, lebih kuat, yang sedang menunggu di luar sana. Kata-kata pria itu berbisik di telinga Raffi, menciptakan kegelisahan yang baru. Apa yang dimaksud pria itu? Siapa yang sedang menunggu? Harimau itu menggeram keras, seolah merasakan ancaman lebih besar dari apa yang ada di hadapan mereka. Raffi mengangkat tangan, memberi sinyal agar harimau itu mundur sejenak. Kamu tidak akan menang, kata Raffi dengan mantap. Mustika ini tidak akan jatuh ke tangan yang salah. Dengan gerakan cepat, pria itu mundur, meninggalkan Raffi dengan rasa kebingungan. Ia tahu, musuhnya belum selesai. Kejadian ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesaat, Raffi duduk terdiam, menatap mustika yang kini kembali bersinar di tangan kirinya. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang belum terungkap. Dan musuhnya, pria itu, bukanlah ancaman terakhir. Masih ada yang lebih besar yang mengintai dari bayang-bayang. Di malam yang sama, Raffi kembali menemui Mak Ijah. Di tengah perbincangan yang tenang, Raffi menceritakan pertemuannya dengan pria misterius itu. Mak Ijah terdiam sejenak. Matanya menatap tajam ke dalam api unggun. Semua ini adalah ujian, katanya perlahan. Mustika itu bukan hanya kekuatan, tapi juga beban. Dan mereka yang mencari kekuatannya akan terjerat dalam kegelapan. Raffi merenung. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Hanya dimulai. Namun apa yang tidak ia tahu adalah, musuh yang mengancam sudah mulai bergerak. Dan kali ini, mereka datang dengan cara yang tak terduga. Hari-hari yang berlalu, Raffi merasakan semakin beratnya beban yang harus ditanggung. Mustika itu bukan hanya memberi kekuatan, tetapi juga menuntut pengorbanan. Raffi tahu, perjalanannya tidak akan pernah mudah. Setiap langkah yang ia ambil selalu terasa penuh ancaman, penuh bahaya yang mengintai. Suatu malam, saat ia duduk termenung di tepi sungai, tiba-tiba muncul sebuah bayangan besar di belakangnya. Raffi menoleh, dan di hadapannya berdiri seorang lelaki bertubuh besar, dengan mata yang tajam dan penuh kebencian. Lelaki itu adalah musuh terakhir yang telah diceritakan oleh Mak Ijah. Wajahnya dipenuhi kerut, tanda usia yang tidak muda lagi. Namun, yang paling menakutkan adalah tatapan matanya yang penuh dengan kebencian dan keserakahan. Aku sudah menunggu saat ini, Raffi, katanya dengan suara yang berat, penuh kemarahan. Sekarang, mustika itu akan menjadi milikku. Raffi menatap lelaki itu dengan tenang. Ia bisa merasakan mustika itu bergetar di tangannya, seolah memberikan peringatan. Harimau berkepala dua itu muncul, berdiri kokoh di samping Raffi, menatap lelaki itu dengan tatapan penuh ancaman. Kamu tidak akan pernah mendapatkannya, kata Raffi dengan tegas, suaranya penuh keyakinan. Lelaki itu tersenyum sinis. Jangan terlalu percaya diri, anak muda. Mustika itu adalah milikku, dan tak ada yang bisa menghalanginya. Tiba-tiba, lelaki itu mengayunkan tangan ke arah Raffi, dan sebuah cahaya gelap muncul, menyerang dengan kecepatan yang tak terduga. Raffi melompat ke samping, menghindari serangan itu, namun mustika di tangannya mulai bergetar hebat. Rasanya seperti ada sesuatu yang menggerakkan kekuatan di dalam dirinya, memanggil sesuatu yang lebih besar. Sekarang saatnya, bisik Raffi dalam hati. Dengan kekuatan mustika yang mengalir,
Raffi mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, harimau berkepala dua bergerak cepat, menyerang lelaki itu. Dalam sekejap, kedua kepala harimau itu menubruk tubuh lelaki itu, membuatnya terjatuh ke tanah. Namun, bukan hanya itu. Keajaiban yang tak terduga terjadi. Mustika yang ada di tangan Raffi memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, menembus kegelapan malam. Cahaya itu menembus tubuh lelaki tersebut, membuatnya terpekik kesakitan. "Tidak, ini tidak mungkin," teriak lelaki itu, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman cahaya itu. Namun, mustika itu tak memberi ampun. Dalam sekejap, tubuh lelaki itu kaku, dan dengan sebuah letusan cahaya terakhir, ia terkapar di tanah, tak bernyawa. Raffi berdiri dengan napas terengah-engah, menyaksikan apa yang telah terjadi. Kemenangan ini bukanlah sebuah kemenangan yang ia inginkan. Setiap gerakan yang ia lakukan, setiap keputusan yang ia ambil, membawa konsekuensi besar. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Kekuatan mustika itu bukan hanya memberi kemenangan, tetapi juga membawa penderitaan. "Harimau, terima kasih," kata Raffi pelan, menatap makhluk yang telah melindunginya. Harimau berkepala dua itu mendekat, mengangguk seolah mengerti apa yang telah terjadi. Namun, sebelum Raffi bisa melangkah lebih jauh, sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya. "Raffi, kamu tidak bisa lari dari takdirmu." Raffi berbalik, dan di sana berdiri Mak Ijah, dengan tatapan yang penuh dengan kebijaksanaan. Wajahnya tidak lagi tampak cemas, melainkan penuh dengan kedamaian. "Takdirmu telah ditentukan, anak muda. Mustika itu bukanlah tujuan, tetapi jalan untuk mencapai yang lebih besar. Kekuatan yang sesungguhnya ada dalam dirimu, bukan pada benda itu." Raffi terdiam, merenung. Ia tahu, mustika itu telah mengubah segalanya. Namun, kini ia mengerti bahwa yang sebenarnya ia cari adalah kedamaian dalam dirinya, bukan sekadar kekuatan dari mustika itu. Mak Ijah melangkah mendekat, menyentuh bahu Raffi dengan lembut. "Kini, kamu harus memilih jalanmu. Jangan biarkan kekuatan ini menguasaimu." Raffi menatap langit malam yang luas. Ia merasa ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Mustika itu telah memberi perubahan luar biasa. Namun yang lebih penting adalah perubahan yang terjadi dalam hatinya. "Terima kasih, Mak Ijah," kata Raffi dengan suara yang penuh rasa syukur. "Aku akan menjalani takdir ini dengan hati yang lebih bijaksana." Dengan langkah yang mantap, Raffi menatap masa depannya yang baru. Takdir mungkin telah mempertemukannya dengan mustika itu, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ia akan menggunakan kekuatan itu untuk kebaikan. Harimau berkepala dua, yang telah menjadi temannya sepanjang perjalanan, berjalan di sampingnya. Mereka melangkah bersama, menuju jalan yang penuh dengan harapan dan kedamaian. Hikmah dari cerita ini adalah tentang pentingnya mengendalikan kekuatan yang ada dalam diri kita, serta memahami bahwa kekuatan sejati datang bukan dari benda atau kekayaan, tetapi dari hati yang bijaksana dan niat yang baik. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Anfal ayat 60. "Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggup, dan dari pasukan berkuda yang dapat kamu siapkan untuk menghadapi musuh Allah dan musuhmu, serta orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui mereka, tetapi Allah mengetahui mereka. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah akan dibalas dengan sempurna dan tidak akan dirugikan." Cerita ini adalah sebuah kisah fiktif yang dibuat seolah nyata untuk mengambil hikmah dan pelajaran. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain menggunakan segala potensi yang kita miliki untuk kebaikan dan menjaga hati agar tidak terjebak oleh keserakahan atau kekuatan yang dapat menghancurkan kita. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe jika kamu menyukai cerita ini. Semoga kisah ini bisa memberi inspirasi dan pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua.